Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Istihbabul iktsar min as-siyam fi Dzul Hijjah. Disunahkan untuk memperbanyak puasa 9 Dzul Hijjah. Ya, pada 9 Dzul Hijjah, maksudnya dari awal gitu ya. Dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas dan Nabi SAW bahwasanya beliau berkata, "Mal amal fi ayyamin afdal minha fi hadhihi yakni ayyamil ashar." Qalu wal jihad, qalu wal jihad. Kata Nabi, tidak ada amal yang paling di hari-hari ini yang lebih afdal daripada ya amalan yang dilakukan di hari-hari ini. Maksudnya di hari-hari apa? 10 Dzul Hijjah. Jadi dari awal Dzul Hijjah sampai 10 Dzul Hijjah. Na'am, barakallahu fikum. Itu barakallahu fikum adalah amalan yang paling afdol yang dilakukan oleh seorang. Dia puasa, disunahkan di situ banyak-banyak puasa. Kalau mereka berkata wal jihad, dan tidak juga jihad, artinya jihad itu kalah. Wal jihad, tidak juga jihad. Artinya jihad itu apa? Walaupun memang adalah afdolul a'mal, barakallahu fikum, tapi kalau disandingkan seorang beramal, dia beramalnya di 10 Dzul Hijjah ini, hari-hari Dzul Hijjah, ya asyrul awal, al-ula Dzul Hijjah, maka dia mendapatkan amalan yang sangat afdol. Bahkan sebagian mengatakan apa? Ini diantara juga waktu yang lebih afdol dari Ramadan. Sebagian orang mengatakan kayak gitu. Ini makanya fokus Dzul Hijjah itu awal-awalnya. Ila rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa mali, kecuali seorang yang keluar mempertaruhkan jiwa dan hartanya, falam yarji bi syai'in, dan dia tidak kembali dengan suatu apapun. Maksudnya telah mati syahid. Ya, syahid. Paham ya? Barakallahu fikum. Lanjut. Mas'alatun al-mar'ah la tasumu tatawuan wa zawjuha syahidun illa bi'idnih. Seorang perempuan enggak boleh puasa sunnah dalam keadaan suaminya itu hadir kecuali dengan izin suaminya. Masya Allah, ini diantara besarnya hak suami, wahai para perempuan. Ya. Dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala la yahillu lil mar'ah, enggak halal bagi seorang perempuan antasuma wa zawjuha syahid illa bi'idni. Dia puasa sunnah dalam keadaan suaminya ada, suaminya menyaksikan, kecuali dengan izin suaminya. Wa yustafadu min hadis, dia ambil faedah dari hadis ini bahwasanya perempuan la yahillu laha shiyam, enggak halal baginya puasa ma'awjudi zawjiha illa bi'idni, bersamaan itu ada suaminya kecuali izin suaminya dulu. Fa in shamat bi ghairi idzni, kalau dia puasa enggak pakai izin suami, wa huwa karihun dzalik fata'sam. Ya samu ta'sim. Apa? Asama ya asamu? Asima? Ya samu. Fata'samu. Suaminya benci dengan ya istrinya, umpamanya puasa enggak bilang-bilang, maka itu istri apa? Dosa. Nah, bahaya ini. Masya Allah ya, ini hak besar. Di antara dalil menunjukkan hak besarnya suami. Karena mungkin suami titik dan semisal. Wa sahih wa shaum sahih, dan puasanya sah. Wa amru qabulihi ila Allah azza wa jalla. Adapun diterima atau enggaknya kembalikan kepada Allah. Ulama khilaf dengan panjang lebar ikhwan ya, di kitab ini dijelaskan. Tapi kembali perkaranya kepada Allah. Tentang diterima atau enggaknya. Wa amma in kana musafiran, adapun kalau istri suaminya musafir, fayajuzu lahu shaum biduni idzni, maka boleh bagi dia puasa tanpa izin suaminya. Wa hadza fi shaum, ini pada puasa sunnah. Adapun puasa Ramadan tidak ada tanggapan dan anggapan sedikit pun untuk minta izin kepada suami. Demikian pula qada Ramadan. Lebih lagi apa, ketika waktunya telah sempit. Wallahu a'lam. Suami juga enggak berhak untuk melarangnya. Mas'alatun yusra'u li shaim al-mutatawwi an yuftira idza syaa. Dibolehkan, disyariatkan bagi orang puasa sunnah untuk buka kapanpun dia mau. Senang sekali nih santri. Ketika lagi puasa, tiba-tiba ada ayam kaf gratis. Nah, sudah itu. Ya. Ada es apa? Es teh. Ringan banget es teh mah, terlalu
Ah? Es duren misalnya, es campur, maka boleh bagi dia untuk berbuka. Dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin berkata, Nabi dakhala alayya an-nabi dzata yaumin. Nabi pernah masuk ke rumah saya pada satu hari. Faqala berkata, hal indakum syai', apakah kalian memiliki sesuatu yang bisa dimakan? Faqulna, saya katakan, la, kita enggak punya. Qala, Nabi berkata, fa inni idzan shaim. Nah, kalau gitu saya puasa. Summa atana yauman akhar, kemudian datang di hari yang lainnya. Faqulna, saya katakan, ya Rasulullah, uhdiya lana haisun. Wahai Rasulullah, ya, kita telah diberi hadiah nih. Kita telah diberi apa? Hadiah. Haisun. Haisun ini adalah ta'am al-masnu min khalqi samni bitamr. Makanan yang dibuat dengan cara menyampurkan samen, apa samen? Minyak samin dengan kurma. Enggak tahu bagaimana rasanya ini. Dan juga terkadang wakila dikatakan yudhaf ilaihi daqiq, ditambahkan tepung. Awil laban al mujaffaf, atau susu kering, maksudnya apa? Keju. Ya. Nah, kita tuh di Yaman itu makan namanya pakai roti gede. Roti gede itu segede apa tuh roti? Itu segede yang kipas angin tuh, yang besinya ini, tapi yang ada bulutnya gini. Itu segede gitu tuh saudara rotinya. Kita potekan berdua, kadang bertiga, ya, sendiri nggak habis. Tebalnya segini tebalnya, 3 cm apa ini? 2 cm ya? 2. Itu berapa? Dia tebalnya segitu ya, Masya Allah. Ini diantara keberkahan ya, kita belajar ilmu agama. Kita makan roti aja kalau pagi, Masya Allah ya. Lapar, tetap lapar kalau anak. Kalau musim dingin. Tapi kalau biasanya enggak lapar. Ini biasanya roti ini dimakan pakai fasolia, namanya kacang fasolia. Jadi ada di online. Kalau antum nanti kita mau bikin, dulu anak sebelum ke Yaman, anak ini apa namanya, coba dulu kan ya, beli fasolia. Itu ternyata anak makan mentah. Ternyata di Yaman dimasak dulu kan. Ternyata di Yaman cara makannya dimasak dulu, nggak makan mentah-mentah. Alhasil memang pada enak nih, karena mentah. Ya, dimasak dulu, fasolia, enak fasolia. Kadang fasolia dicampur tuna. Kadang kita fasolia kita campur minyak samin ini. Minyak samin kita campur, fasolia kadang dicampur cabai, di potong-potong kayak gitu kan. Kita makan, enak banget, Masya Allah ya. Ajib. Kadang ada khubz, roti yang tipis yang dibakar itu. Ya, kita juga makan kadang pakai fasolia, kadang pakai tuna. Itu gitu aja kita makan kalau pagi sama sore. Nasi enggak makan kecuali siang. Karena kan orang Arab makan nasinya cuma siang. Kecuali kita orang Indo kalau lagi mau makan nasi ya udah. Sore kita masak. Iya. Enggak ada di sana, paling adanya cuma kayak chicken, namanya brus. Brus itu ayam chicken. Makannya pakai kentang. Karena kita orang Indonesia nggak kenyang, kita ke mat'am brus itu bawa nasi senampan. Apa namanya, bakul kita bawa. Ini. Nah, kita bawa nasi. Orang-orang Yaman ngeliatin itu orang makan nasi sore-sore. Mereka kalau ngeliatin kan gitu, sini-sini kayak heran. Katanya, udahlah bodo amat dilihat. Gitulah di sana tuh makan. Tapi apa? Barokah ikhwan insyaallah. Ya, kayak kita nggak lapar gitu. Padahal ya, kalau kita lihat kan makan banyak gitu. Kadang sore itu cuma makan roti doang gitu kan. Kenyang aja. Iya. Kadang malam cuma makan roti doang, kan makan rotinya malam biasanya. Setiap hari makannya malam, kecuali kita beli sendiri.
Itu kita makan malam itu roti kenyang aja gitu. Ya, apalagi kalau sebelumnya sorenya tambah kita makan mie dulu. Nah, biasanya makan mie itu. Kita makan. Ketika kadang-kadang makan mie berdua 5 bungkus. Nah, 6 bungkus. Kadang telurnya 4, kadang 5 telur. Musim dingin itu. Harus banyak energi. Kayak gitu ikhwan ya. Anak ingat Samin kayak gitu jadinya. Untuk yang mau ke Yaman itu Masya Allah. Tafadhol. Faqal kata Nabi, hari ini coba lihatkan kepada saya. Falaqad asbahtu sha'iman. Saya tadi waktu pagi saya puasa. Fa'akala. Kemudian Nabi memakannya. Menunjukkan apa? Boleh-boleh aja. Suatu puasa sunnah dia makan ketika dapat makan. Wa ala dzalik, maka di atas ini al-jumhur min ahli ilmi. Ini pendapat jumhur para ahli ilmu. Dan ini pendapat sahabat. Di antaranya Umar, Ali, Abu Darda, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum, dan ini mazhab Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Tanbih. As-sha'im fil qada'i Ramadan yukrahu lahul fitr. Nah, orang yang puasa ketika qada Ramadan dimakruhkan bagi dia untuk berbuka. Walakin akan tetapi kalau dia butuh ilal fitr untuk berbuka, fa yushra'u lahu dzalik, maka disyariatkan bagi dia. Ya, umpamanya ada apa segala macam enggak apa-apa. Fa yushra'u lahu dzalik. Fa idza daqa waqtul qada alaihi, ketika waktu qadanya udah sempit, fa yajibu alaihi, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Wa la juzu an yuftira illa li udrin yubihul fitra min shaumi wajib. Yang enggak boleh bagi dia untuk berbuka kecuali adanya udzur yang memubahkan buka dari puasa wajib tersebut. Nah, melanjut. Dikit lagi nih, 2 lembar lagi. Insyaallah cukup. Dalam Sahih Muslim itu ya? Loh. Yang mana sih? Oh ya. Faslun ma yata'allaq bil ayyamil manhi an siyamiha ya. Fasal hari-hari yang berkaitan dengan hari-hari yang dilarang puasa. Mas'alatun, hukum puasa di hari 2 Id. Idul Fitri dan Idul Adha. Ajma'ul ulama ijma' bersepakat atas haramnya puasa di 2 hari tersebut sebagaimana dinukilkan lebih dari 1 dari ulama seperti Ibnu Mundir, An-Nawawi, Al-Hafidz Ibnu Hajar dan selain dari mereka. Dan sandaran ijma' mereka adalah hadis. Apa hadisnya? Naha Rasulullah an shaumi yaumin nahr wa yaumil fitr. Nabi melarang untuk puasa hari penyembelihan dan hari fitr. Hari penyembelihan kapan aja? 11, 12. Nah, itu ayam tasyrik namanya ya. Kemudian Idul Fitr kapan? Nah. Tuh dia, ini hari raya kita ya kan. Walaupun kalau di Indonesia hari rayanya yang lebih ramai Idul Fitri, Idul Adhanya sepi, kebalik ya kan. Ya, kalau di Arab itu Idul Fitri ya biasa, Idul Adha lah ya. Yaumul Akbar kata mereka. Ya. Nah, demikian hari yang besarnya Idul Adha mereka. Idul Fitri ya walau ya ramai juga. Bahkan kalau kita mungkin lebaran di Mekah itu nggak bisa jalan kadang kalau blokade terus. Nah, rame sholat idnya. Tapi kali itu ya biasa. Lebih rame Idul Adha artinya. Taib. Ya mungkin kalau kita mah libur gitu ya. Indonesia mindsetnya kan habis puasa Ramadan, liburan. Disitulah ramenya ngumpul gitu. THR, bagi duit. Antum masih dapat THR nggak? Hah? Nih, dapat THR nggak? Masih ya? Nah, ini dulu lah. Nanggok ikan di laut. Oh, dari pagi gitu kan? Hah? Dari pagi. Dapat. Masya Allah. 20.000. Masya Allah. Masya Allah. Ntar antri lah. Lumayan beli kopi.
200 gram. Taib. Masya Allah, jazakumullah khairan. Wa idza sama ini akhrajahu Syaikhan, dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dari hadis Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, dan Muslim menyendiri dalamnya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Muslim meriwayatkan menyendiri dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Wa idza shamahu fa shaumuhu mardudun alaihi fasid. Ketika dia paksa puasa, ya puasanya ditolak dan fasid karena ya nahinya kembali kepada zat ya. Untuk insyaallah udah mungkin itu ya audun nahi. Wa ala dzalik amat ulama, dan inilah pendapat kebanyakan para ulama. Dikaunin nahyi raji'an ila dzati shaum. Karena larangan kembali kepada zat shaum. Wala ibrah bi khilafi man khalafa fi dzalik. Maka enggak dianggap puasa dia. Berbeda ya bagi orang yang melanggar ketentuan tersebut. Afwan, salah terjemah. Ana ulang. Wala ibrata bi khilafi man khalafa fi dzalik. Enggak dianggap sedikit pun orang yang dia menyelisihi pendapat tersebut. Ya, menyelisih pendapat apa? Tersebut umpamanya mengatakan oh sah-sah saja puasanya. Enggak dianggap karena udah ijma. Baik. Masalah kedua tahrim Siyam ayam tasyrik. Fi sahih Muslim An-Nubaisyah Al-Hudhali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayam tasyrik ayamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari tasyrik itu adalah hari makan, minum, dan zikir kepada Allah. Masya Allah ya. Takbir. Nanti hari tasyrik di sini biasanya ngapain? Di mana motong kambing biasanya? Ah? Nggak di leher? Aduh, kacau antum. Fokus lah. Udah siang ya. Kalau di Depok motong kambing di leher. Sapi di leher. Nah di sini disakar. Iya kagak kepotong-potong ya kawan. Aduh. Ini udah siang maklum. Rinci. Dalam Sunan Nabi Daud dari Amr bin As radhiyallahu anhu qala, hadil ayyamul lati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruha bi iftari. Hari-hari ini adalah hari yang Nabi memerintahkan kita untuk berbuka, wa yanhana an siyamiha, dan melarang kita untuk berpuasa, yakni ayyam tasyrik, hari tasyrik. Tadi hari apa? Tasyrik. Nah, mas'alatun tarkhis diringankannya siyami ayami tasyrik, puasa hari tasyrik lil hajil mutamatti', untuk orang yang berhaji mutamatti'. Idza lam yajid al hadiah, kalau dia enggak punya hadiah. Gimana haji tamattu'? Dia haji kemudian dia umrah dulu, ya. Habis itu apa dia? Rangkaian umrah selesai, baru dia tahallul. Setelah tahallul, nanti ketika udah hari tarwiyah, dia pakai lagi pakaian haji, baru berhaji. Paham ya? Itu haji tamattu'. Anda rasa udah belajar antum kan? SD. Oh, Masya Allah ini. Udah SD haji. Udah haji SD. Tadi? Oh, belajarnya. Nah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, faman tamatta'a bil umrah ilal haji. Barang siapa yang mau tamattu umrah kemudian haji. Ya, ini biasanya haji tamattu ini adalah haji-haji ya. Orang-orang kebanyakan tamattu, ya. Biasanya Indonesia seringnya tamattu, haji tamattu, supaya dia masih bisa keliling. Nah, setelah tahallul gitu kan. Famastaysara minal hadi, ya. Kalau tamattu ya umrah kepada haji, famastaysara, maka dia sembelih yang mudah bagi dia dari kesembelihan. Faman lam yajid, kalau enggak dapat fasiyam salasati ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Dia puasalah 3 hari ketika dia haji dan 7 hari ketika dia apa? Kembali. Tilka asyaratun kamilah. Inilah hari yang 10 hari yang sempurna. Nah.
Di sini ada faedah ya. Wa huwa mukhayyar fi siyami thalathah. Dan dia sebentar ana ilal hamam dulu. Rahimahullah. Fa in ajaza al mutamatti' wal qarin, kalau orang haji tamattu dan haji qarin dia enggak mampu untuk menyembelih, wajib alaihi an yasuma thalathata ayyam fil haji wa sab'ah idza raja'a ila ahli. Wajib bagi dia untuk puasa 3 hari ketika dia berhaji dan 7 hari ketika dia telah pulang ke keluarganya. Wa huwa mukhayyar fi siyami thalatha, dan dia mukhayyar. Boleh memilih ya pada puasa 3 harinya. Insya'a sha'amaha qabla yaumin nahar, kalau dia mau puasa sebelum hari nahar, puasa enggak apa-apa. Wa insya'a sha'amaha fi ayyamit tasyrik ats-tsalatsah. Kalau dia umpamanya mau puasanya di hari tasyrik yang ketiga itu enggak apa-apa juga. Nah, wa hadza akhiruha salasatu ayyam ba'da nahar. Dan ini adalah akhir daripada puasa, yaitu 3 hari setelah nahar. Paham ya? Jadi itu yang paling akhir udah. Jadi ayam tasyrik setelahnya enggak ada lagi puasa 3 hari. Makanya oleh karenanya diringankan bagi dia untuk apa? Puasa di ayam tasyrik, di hari tasyrik. Paham ya? Tapi yang afdol dikatakan di sini, wal afdol an yuqaddima shauma tsalatsa ala yaumi arafah. Ya. Lebih afdol dia mengedepankan puasa 3 hari ini dari hari-hari Arafah. Kenapa? Liyakuna fi yaumi arafah muftiran, supaya di hari Arafah dia batal, enggak puasa. Wah. Kalau di Arafah itu puasa bagaimana ya? Panas. Gitu ya. Banyak yang meninggal. Masya Allah ya, meninggal di situ. Li'anna Nabi SAW waqafa yauma Arafah muftiran. Karena Nabi SAW juga apa? Ketika hari Arafah, wukuf di Arafah, Nabi itu muftiran. Wa naha an shaumi yaumi Arafah bi Arafah, dan juga Nabi melarang puasa Arafah bagi orang yang berada di Arafah. Li'anna al-fitr fi hadzal yaum ansyat lahu ala dzikri wa karena berbuka di hari Arafah bagi dia lebih semangat untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah. Lanjut. Mana? Tadi dalam Sahih Muslim Bukhari dari Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala berkata lam yurakhas fi ayyamit tasyrik an yasumna. Tidak diringankan untuk puasa di hari tasyrik illa liman lam yajidil hadiah, kecuali bagi orang yang enggak mendapatkan hewan untuk disembelih. Wal afdalil hajj an yasumaha qabla yaum Arafah. Yang afdal bagi yang berhaji itu untuk puasa sebelum hari Arafah. Fa in daqa alaihi al-qalu, fa in daqa alaihi al-waqt, titik harusnya titik ya. Fa in daqa alaihi al-waqtu, itu lebih bagus. Kalau umpamanya waktunya sempit, atau dia nyangka annahu sayajidul hadiah falam yajid, dia mengira bahwasanya akan mendapatkan sembelihan tapi dia enggak mendapatkan qadarullah, fal yasum ayyam tasyrik, maka boleh bagi dia untuk puasa di hari tasyrik, karena ini hari paling akhir, udah enggak boleh lagi nanti. Nah, lanjut dikit lagi ikhwan ya, dikit lagi. An-nahyu an siyami yaumil jum'ah munfaridan, enggak boleh puasa nasalah terus ada gitunya, enggak boleh puasa di hari Jumat menyendiri. Dalam Sahihain dari Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, la yasum ahadukum yaumul jum'ah, salah seorang dari kalian enggak boleh puasa hari Jumat illa an yasuma qabla aw yasuma ba'da, kecuali dia puasa sebelumnya atau puasa setelahnya. Dalam Sahihain dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far, saya bertanya kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dalam keadaan dia sedang tawaf, apakah Nabi SAW itu melarang untuk puasa hari Jumat? Kata Jabir apa? Faqala na'am, betul. Wa rabbi hadzal bait, demi Rabb yang memiliki Ka'bah ini. Wa lafdu li Muslim, ini lafaz na'am riwayat Muslim. Dalam Sahih Bukhari dari Juwairiyah bintul Harits radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW dakhala 'alaiha yaumul jum'ah, masuk kepadanya na'am di hari Jumat, wa hiya sha'imah, dalam keadaan na'am beliau sedang berpuasa, Juwairiyah ini ya. Faqala asumti amsi, apakah kamu puasa kemarinnya? Ya ketika puasa Jumat nih. Jumat puasa tuh.
Ditanya Nabi, apakah kemarinnya puasa? Qala berkata, "La, saya enggak puasa." Qala Nabi berkata, "Aturidina antasumi ghadan? Apakah kamu besok mau puasa?" Qalat la. Qala kata Nabi, "Fa'aftiri." Kalau besok enggak mau puasa, kemarin juga belum puasa, maka berbukalah. Menunjukkan enggak boleh puasa di hari Jumat. Lanjut. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi SAW bersabda, "La taqtasu yaumal jum'ah bi qiyamin min baina layali." Jangan kalian mengkhususkan hari Jumat, malam Jumat untuk berdiri menghidupkan salat atau menghidupkan malam dari malam-malam yang ada. Wala takhussu yaumal jum'ah bi siyamin min bainal ayyam. Enggak boleh kalian mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa dari hari-hari yang ada. Illa ayakuna fi shaumin yasumu ahadum, kecuali pada hal tersebut pada puasa yang salah seorang dari kalian memang sedang puasa. Maksudnya apa? Salah seorang kalian lagi puasa, Daud misalkan puasa Jumat nggak apa-apa, atau Arafah Jumat nggak apa-apa, gitu ya. Atau misalkan puasa qadha nggak apa-apa, paham ya? Atau puasa apapun itu. Nah, kesempatannya Jumat. Ini kan yang nggak boleh itu mutlak, ya, puasa mutlak. Diambil faedah dari hadis-hadis ini, nggak boleh diharamkannya shaum yaumil jum'ah munfaridan, secara menyendiri itu Jumatnya. Wa masyru'iyyatu shiyamihi, disyariatkannya puasa Jumat lima shoma ba'dahu al-khamis aw sabat, bagi puasa ma'ahu bersama Jumat tersebut hari Kamis, ya, bersama dia hari Kamis dan atau hari Sabtu. Allahu mas'alatun anahyu an takhsis siyam yaumis sabt. Larangan untuk mengkhususkan puasa di hari Sabtu. Sekarang hari Sabtu, ya. Dari Samma binti Busrin radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah SAW, la tasumu yaumas sabt, jangan kalian puasa hari Sabtu illa fi mafturida alaykum, kecuali pada perkara yang Allah wajibkan atas kalian. Wa illam yajid ahadukum illa auda inabatin au liha asyajarin falyamdugha. Dan ketika salah seorang dari kalian enggak punya kecuali cuma batang anggur, mungkin Allah alam batang anggur ini apa, ya, mungkin ya anggur ya kali ya, atau liha asyajar, atau kulit pohon, nggak tahu ya maksudnya apa, ya, lidah syarah ya, maka kunyahlah, artinya ini untuk apa? Bersahur, untuk apa namanya, bukan sahur, untuk menunjukkan dia berbuka, ya, menunjukkan, ini menunjukkan masya Allah ya, di zaman dulu itu makanan itu susah. Antum sekarang tempe segala macam ngeluh, itu kebangetan. Seandainya antum itu di zaman sahabat, tentu sanggup, ya. Maka banyak bersyukur antum masih makan enak dan semisal. Jangan ngoceh terus, udah kayak burung murah ya. Murah yang enak ngocehnya. Yang enggak enak tuh lovebird, berisik. Nah, itu. Dikit-dikit ngoceh. Sabar ya, kawan. Ini dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan selain daripada keduanya. Ini hadis yang sahih dan tidak benar bagi orang yang menghukumnya ini bitirab. Ini khilaf ulama, ya. Kebanyakan ulama mengatakan, naam, hadis ini mutarib, karena ada yang mengatakan illa liha inabatin au dasyajarin misalnya. Intinya ada pokoknya mutarib di situ. Beliau memandang ini sahih. Berarti diambil faedah, dan khilaf ulama, kata-kata dia, diambil faedah dari hadis ini. Tahrimu takhsis syiamis sabti ta'dhiman lahu. Diharamkannya apa? Mengkhususkan puasa di hari Sabtu dalam rangka mengagungkan hari Sabtu. Wala yadkhulu fi tahrim ma samahu li'adatin yasumuha. Dan enggak masuk pada pengharaman bagi orang yang memang puasa hari Sabtu, adatnya memang dia puasa di situ. Maksudnya apa? Ya, kaman yasumu yauman wa yaftur yauman, seperti orang yang puasa sehari, buka sehari, entar kebetulan hari Sabtu enggak apa-apa. Awafaqa siyama yaumi asyura, atau kebetulan lagi pas dengan puasa hari Asyura atau Arafah, bal yustahabbu shiyam fiha bila karah, bahkan disunahkan puasa kayak gitu ya di hari Sabtu tanpa adanya hukum makruh sedikit pun. Wa yusra'u shiyamuhu lima shamahu ma'al jum'ah, hadis mutaqaddimah. Maka disyariatkan puasa hari Sabtu ini bagi orang yang puasa bersama hari Jumat. Dasarnya adalah hadis yang telah berlalu. Berkata Tirmidzi rahimahullah, wa ma'na an-nahyi an yakhtassahu ar-rajulu bisiyam. Makna larangan di sini adalah seorang mengkhususkan puasanya hari Sabtu.
nggak boleh. Li'anna al-yahud yu'azzimuna, karena orang Yahudi mengagungkan hari Sabtu, ya. Kita nggak boleh kayak gitu. Ini padahal mengagungkan Allah, beribadah, tapi kita nggak boleh kalau ada orang kafir di situ. Nggak boleh tasyabuh bil kufar. Makanya keliru orang yang mengatakan ini kan ya walaupun adat Yahudi kan orang-orang udah ada sebagian yang menggunakannya, perkaranya mubah aja. Ini mubah dipertahankan, padahal tradisi kafir, ya seperti hormat bendera dan semisalnya gitu kan. Ini kan udah menjadi perkara yang ini nggak adat lagi, enggak. Ini puasa aja, puasa kita sekarang orang-orang puasa, ini syariat loh. Tetap nggak boleh di dalam menyerupai orang-orang kafir takut, paham ya? Kita harus wala barok dan harus suara. Berkata Al-Baihaqi rahimahullah, lihat kitabnya, wa ka'annahu arada minhi takhsisahu bisawmi ala tariqi ta'dhim. Ya sepertinya beliau Nabi SAW menginginkan yang dimaksud melarang puasa di hari Sabtu itu mengkhususkan puasa Sabtu ala tariqi ta'dhim, dalam rangka mengagungkan hari Sabtu. Dikit lagi ya, kawan. Mas'alatu tahrimu taqaddumi Ramadan bisiyami yaumin aw yaumain. Diharamkannya mengedepankan, mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, la taqaddamu Ramadan bisawmi yaumin wala yaumain. Janganlah kalian mendahulukan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Illa rajulun kana yasumu shawan falyasumhu. Kecuali seorang memang dia biasa puasa, maka puasalah. Maksudnya apa? Itu sekarang misalkan hari Kamis nih, besok dia puasa Ramadan, enggak apa-apa dia kalau udah biasa puasa Senin Kamis, enggak masalah, enggak dilarang. Berkata Qurtubi rahimahullah fil mafhim hadan nahyu lima yakhafu min az-ziyada fi syahr Ramadan. Ini larangan ya, dasarnya karena ditakutkan adanya tambahan dari pada bulan Ramadan, takutnya bertambah Ramadannya. Ini juga tarjih dari dan ini yang rajih, ikhwan. Dan ini juga sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Hazm. Bukan Ibnu Hazm, Syekhul Islam Taimiyah. Afwan. Ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mas'alatun tahrimu siyami yaumi syak. Enggak boleh puasa di hari syak. Aktsarul ulama ala anna yauma syak huwa lailatu 30 min Sya'ban. Kebanyakan ulama hari syak itu adalah hari ragu-ragu, itu adalah hari di malam 30 bulan Sya'ban atau siang Sya'ban sebenarnya. Idza hala duna ru'yatil hilal ma yamna'u ru'yah min sihabin aw ghim aw dukhan aw nahwu dzalik. Ya ketika ada tanpa melihat hilal. Ya ketika tanggal 29 misalkan ya, dilalui tanggal 29, kemudian hilal enggak kelihatan, ada yang menghalanginya, umpamanya ada awan, ada kabut atau ada apapun itulah yang menghalangi daripada dilihatnya hilal seperti kemarin. Wa huwa ru'yatu riwayatun ghair masyhurah an Ahmad. Dan ini sebenarnya riwayat yang enggak masyhur dari Ahmad. Wa dhahabu ila tahrimi saumihi. Nah, dan mereka berpendapat haramnya puasa di yaumi syak. Li hadits Ammar radhiyallahu anhu. Dasarnya adalah hadis Ammar radhiyallahu anhu. Qala man shoma yaum asy-syak man shoma yaumal ladzi yashukku fihi faqad ashabal qasim. Barang siapa yang puasa yang mana puasanya itu masih ragu-ragu tuh hari itu, maka dia telah berdurhaka durhaka ke Nabi SAW. Paham ya? Ya ketika di sini idza kana fi yaumi 30 min Sya'ban syakkan fa ikmalul iddah wa la yajuzu fi shaum. Na'am. Jadi kalau umpamanya lagi kemarin gitu kan, na'am, kan ragu-ragu. Siapa tahu nanti nih hari ini ada hilal misalkan gitu kan. Ini namanya yaumus syak. Boleh enggak dia puasa? Maka tidak diperbolehkan. Maka wajib bagi dia untuk ikmal iddah Sya'ban 30 hari. Paham ya? Enggak boleh dia puasa, tapi harus betul-betul dia melengkapkan atau menggenapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Baru besoknya puasa Ramadannya. Paham ya? Ya karena belum ada hilalnya, enggak boleh kayak gitu. Wastadallu
akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa huwa haditsun hasan. Nah. Dan mereka juga berdalil dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi SAW, sumu li ru'yatihi, puasalah ketika lihat hilal, wa aftiru li ru'yatihi, lebaranlah kalau udah lihat hilal, fa in ghumya alaikum, kalau umpamanya ya maca samar mendung atas kalian, fa akmilu iddat Sya'ban 30, sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Enggak boleh kita untuk puasa Ramadan langsung enggak boleh. Muttafaqun alaihi wa lafdhu lil Bukhari, lafadznya Bukhari. Lanjut dikit lagi. Mas'alatun an-nahyu an siyamid dahar. Larangan untuk puasa 1 tahun penuh. Amma idza shoma yaumail id. Adapun ketika kasusnya puasa 2 hari Id dan hari tasyrik, fa huwa muharramun bil ijma'. Ini haramnya dengan ijma' para ulama. Enggak boleh seorang puasa di hari Idain, ya tasyrik. Enggak boleh. Enggak boleh juga ya tasyrik. Nah, hari tasyrik juga tidak boleh. Wa ikhtalafu fi ma idza aftaraha. Para ulama berselisih ketika harinya itu adalah hari berbuka. Apa hari berbuka? Ya sisa dari yang tidak diharamkan. Paham ya? Boleh enggak dia selama itu dia puasa? Wa shoma baqiyata sana, dia puasa sisa daripada tahunnya, kecuali hari-hari yang diharamkan. Wa sahih wal karahatu syadidah li hadzal amal. Yang sahih ini makruh yang sangat parah, ya syadid, untuk melakukan perbuatan tersebut. Dikit lagi. Fa fi sahihain, dalam sahihain, an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la shoma man shoma al abad. Tidak dikatakan berpuasa seseorang yang berpuasa terus-menerus. Wala shoma man shoma al abad, diulang 2 kali. Dalam Sahih Muslim dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila an shiyamid dahar. Nabi pernah ditanya tentang puasa setahun penuh, faqala la shoma wala aftara. Dia enggak dianggap puasa dan enggak dianggap berbuka. Sia-sia, kasihan. Nah, dalam Sahihain dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Nabi berkata kepada Abdullah bin Amr bin As, sum yauman wa aftir yauman, puasa sehari, buka sehari. Fadzalika siyamu Daud alaihissalam, itu puasanya Daud alaihissalam. Wa hu afdalus, ini afdalus siyam, puasa yang paling afdal. Qala, saya katakan qultu, ya, kata Abdullah bin Amr, saya berkata, inni utiqu afdal min dzalik, saya bisa lagi ya Rasulullah untuk yang lebih afdal daripada itu. Ada enggak yang lebih afdal? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, la afdal min dzalik, enggak ada yang lebih afdal daripada puasa sehari, buka sehari. Paham ya? Itu udah paling afdal itu. Nah, dan ini juga nanti memberatkan. Ya, kalau kita kokoh-kokohan nanti lama-lama kita lemah. Nah, jadi santai aja dalam beragama. Lanjut, mas'alatun an-nahyu anil wisal fi syiyam. Tidak bolehnya seorang wisal dalam berpuasa. Wal wisal huwa an yastamir rajul ala siyamihi yaumain aw aktsar duna an ya'kula syai'an. Wisal itu seorang berpuasa terus-menerus, 2 hari atau lebih dari 2 hari, 3 hari, 4 hari tanpa makan apa-apapun. Wa qad dhahaba aktsaru ulama ila tahrim. Kebanyakan ulama berpendapat enggak boleh, haram. Ya, mereka berdalil dengan hadis Ibnu Umar, Aisyah radhiyallahu anhuma dalam sahihain, Nabi SAW bersabda, nah anin wisol. Nabi melarang untuk wisol. Qalu innaka tuwasil, mereka berkata sesungguhnya kamu juga wisol wahai Rasulullah. Qala inni lastu kahayatikum. Saya tuh enggak seperti keadaan kalian. Inni ut'am wa usqa. Saya diberi makan dan diberi minum oleh Allah. Wa ma'na inni ut'am wa usqa ay yaj'alullah fihi quwwatan min aklin wa syurbin. Allah jadikan pada diri Nabi kuat ya dari makan dan minum. Ini ulama khilaf juga maknanya. Ada yang mengatakan kalau malam dikasih makan hakiki sama Allah Azza wa Jalla dan minum hakiki. Alam, khilaf ulama dengan khilaf yang sangat ya panjang. Al-Qulin Nabi itu hanya khusus bagi Nabi SAW untuk wisol. Masalah yang terakhir, masyru'iyatul wisol ila sahur. Disyariatkannya kalau mau wisol, maka wisol sampai sahur doang. Mau dulu? Habis buka tarawih nggak boleh makan lagi sampai sahur. Wisol nggak makan. Wah, nggak bisa. Ya, antum ada yang bisa nggak? Wallahu a'lam. Lihat di sini. Ya, kalau zahirnya gitu ya. Nah, dalam Sahih Bukhari dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengar Nabi sallallahu berkata, la tuwasilu, jangan kalian wisal, fa ayyukum idza arada an yuwasil, kalau kalian mau wisal, falyuwasil hatta sahur, wisal sampai sahur saja. Kalau mereka berkata, fa innaka tuwasil Rasulullah, wahai Rasulullah, kamu juga itu wisal, bagaimana?
Ya qala inilah kahayatikum. Saya itu enggak seperti keadaan kalian. Ini abi itu limut imun yut imuni. Saya tuh kalau di malam hari ya ada yang memberi saya makan dan juga ada yang memberi saya minum. Itulah ulama khilaf dari situnya. Paham ya? Ya paling kalau santri ya nggak bisa lah bisa sampai sahur juga gitu ya. Yang mendingan makan ya nggak Gong? Kurus nanti tuh. Ya, sit. Oh, itu sudah. Apa lagi antum ya? Alhamdulillah selesai kitab siam. Insyaallah nanti kita boleh iktikaf dan bab sedekatul fitr kita pas Ramadan akan kita selesaikan tuh 2 3 4 5 6 7 8 9. Apa? Baik, kita cukup dulu sampai sini lahuna. Alhamdulillahirabbil alamin.